Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirobbilalamin, sedekah yang ternyata mendatangkan pahala besar ya. Tadi udah disebutin beberapa ilmunya sama guru kita ya. Taruh barang-barang di masjid, insya Allah semalam dipakai, ada keberkahan yang akan datang sama kita ya. Nah sekarang ini ada satu, ini penting banget ya. Kadang-kadang juga kita belum paham tentang ilmunya ya. Viral, anak yatim 8 tahun dianiaya, dimasukkan karung. Belum tahu nih anak yatim kayak apa ya. Coba kita lihat yuk. Media sosial, seorang bocah anak yatim dianiaya oleh tantenya hingga dimasukkan ke dalam karung. Peristiwa tersebut direkam tetangga yang memperlihatkan seorang anak perempuan jadi korban penganiayaan. Dalam unggahan video viral tersebut, awalnya memperlihatkan seorang anak perempuan berjalan tertatih. Ia sempat terhenti meregangkan kedua tangannya agar bisa mengangkat air dalam 2 cerigen. Anak perempuan itu lalu berjalan kembali sambil membawa 2 cerigen yang terlihat berat. Terlihat sosok anak itu bahkan tak mengenakan alas kaki. Mestinya divideoin apa ditolongin? Ditolongin. Nah, divideoin buat ditolong sebagai bukti gitu dong. Kan netizen kadang-kadang, ibu bukannya ditolong malah divideoin. Iya, justru divideoin dulu biar ada bukti. Biar ada data ya. Betul. Bener ya. Baik, ini anak yatim tuh kan harusnya dijaga, disayang. Kalau belum bisa ngasih jangan nyakitin lah, bahasa gitu ya. Nah, ini gimana sih hitungannya sedekah dengan anak yatim, guru? Silahkan ilmunya. Baik, salam tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Habib Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Balad ayat 11 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu membebaskan budak, yaitu hamba sahaya, atau memberikan makan pada hari terjadinya kelaparan. Kepada siapa? Kepada anak-anak yatim atau yang ada hubungan kerabat, atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah orang-orang yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang luar biasa. Pertanyaannya, senantiasa memberikan santunan kepada anak yatim, apakah bisa melipat gandakan pahala ataupun bisa menjadikan mengalir terus pahala karena mendapatkan doa dari anak yatim ini? Nabi SAW mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika meninggal atau wafat anak cucu Adam, kita semua adalah anak cucu Adam yang beriman, maka terputuslah seluruh amalnya. Tidak bisa lagi beramal. Sholat udah tidak bisa, tinggal disolatin. Sedekah udah nggak bisa, tinggal disedekahin. Kemudian berdoa udah nggak bisa, tinggal didoain. Doa siapakah dia? 3 amalan yang tidak terputus adalah yang pertama sedekatin jariyah. Kalau kita bersedekah kepada siapa? Kepada orang lain. Siapa yang pantas? Subhanallah. Ada di antaranya fakir, miskin. Kemudian siapa lagi? Mereka al-gharimin. Mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Para guru-guru, pengajar-pengajar agama. Guru-guru ngaji. Subhanallah, di kampung-kampung. Siapa lagi? Mereka orang-orang yang senantiasa ibnu sabil. Sedang dalam perantauan. Jauh dari keluarga. Jauh dari kerabatnya. Kemudian siapa lagi? Anak yatim. Anak yatim yang belum bisa berusaha sendiri, mereka hidup sebatang kara, mereka membutuhkan bantuan, apalagi anak yatim ini adalah sanak saudara kita, masih kerabat kita, maka dia dapat pahala sedekah, dia juga dapat pahala menyambung silaturahim. Maka mengalirlah pahala tersebut jikalau harta tersebut dipakai sekolah, dipakai, makanya sering dipesankan sama guru kita, jangan kasih ikan tapi kasih pancing. Kalau kasih makanan selesai keluar makanan tersebut jadi energi, kemudian udah keluar 40 hari selesai sudah pahalanya. Tapi kalau dikasih kerjaan itu bisa
mengalir terus pahalanya. Dikasih alat sekolah, dikasih biaya sekolah, maka ilmunya pun akan bermanfaat dan itu juga akan mengalir pahalanya. Kemudian waladin saleh yad'ulah, doa anak saleh yang mendoakan. Untung Nabi tidak bilang anak kandung, Nabi bilangnya anak saleh. Maka syaratnya doa itu sampai, jadilah anak soleh. Mau sekandung apapun, kalau tidak soleh tidak sampai doanya. Mau sekandung apapun, kalau dia tidak belajar berdoa, maka susah untuk nyampe doanya. Maka yang disebutkan adalah waladin soleh. Mau seyatim apapun, kalau tidak belajar juga berdoa juga susah nyampe doanya. Maka siapa yang pantas itu? Adalah mereka anak yatim yang pandai dalam hal mendoakan, mereka menjadi anak yatim yang soleh pula. Makanya perlu untuk kita bukan hanya menyantuni anak yatim dengan cara mengusap-ngusap kepala, atau menghadirkan mereka di acara ulang tahun, atau menghadirkan mereka setiap ada proyek yang gol. Kan seringkali kasihan ini anak yatim dikasih jadi apa ya, bahan pamer aja itu ketika ada proyek atau apa itu sumbangan subhanallah tahunan. Tapi jadikan mereka ini anak yang bermanfaat, kita sekolahin, kita tuntun, kita sayangi, kita santuni. Dengan cara itu insya Allah mengalir pahalanya dengan doa-doanya. Amin, jangka panjang. Diajarin cara berdoa. Masya Allah. Siap. Ya. Terima kasih guru. Sama-sama Bang Ali. Aduh, hati-hati sama anak yatim ya, jangan kayak gitu ya. Kita cari berkahnya insya Allah ya. Dan baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, di sini sudah ada yang nanya dari Tias.Pratiwi 89. Tiwi panggilannya Tiwi 89. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya silakan. Mau bertanya, bapak saya ini memiliki tanah yang tidak dipakai. Kalau saya menyarankan untuk diwakafkan saja untuk keperluan lingkungan agar lebih bermanfaat, apakah kalau bapak saya mau, saya juga akan mendapatkan jatah pahala yang mengalir ya Ustadz? Ini masalah wakaf nih. Baik Ustadz Maulana ya. Guru, ini kita nyaranin aja, tapi tanahnya masih kan dakwah namanya, belum terhitung waris juga. Ya, betul. Nah ini gimana guru, silakan. Ya baik, izin Habib dan Ustaz. Ada namanya zakat. Zakat itu diperuntukkan kepada 8 golongan. Diperuntukkan untuk 8 golongan. Sedekah itu boleh kepada siapa saja, mau sekolah mau bangunan. Tapi kalau zakat untuk 8 golongan. Tapi ada yang hebat lagi. Apa itu? Wakaf. Untuk fasilitas umum, untuk digunakan fasilitas umum kayak tanah yang diwakafkan, bangunan yang diwakafkan, sehingga pada posisi ini wakaf ini akan mengalir pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian harta yang diwakafkan akan terjaga. Jadi ulangi, pahalanya mengalir karena harta itu masih ada dalam bentuk wakaf. Makanya ada aturan wakaf itu dalam Kementerian Agama. Ada yang undang-undang wakafnya harus ada yang bertanggung jawab, pelaksana wakaf. Jadi hati-hati, ini diserahkan betul-betul, kemudian terjaga karena ada yang jagain. Kemudian ketiga, ketika orang mewakafkan sesuatu, manfaatnya mengalir. Ini tadi pahalanya, ini manfaatnya mengalir. Wakaf sumur dipakai terus airnya, wakaf tanah digunakan untuk bangun masjid, itu jadi. Kemudian apa lagi? Wakaf, maaf harus saya sampaikan, wakaf itu manfaat kebaikannya, itu tadi manfaatnya kebaikan. Apalagi wakaf itu keutamanya wakaf itu jadi dakwah. Ini tanah ini tanah wakaf ditulis sehingga orang berkata wah bagus juga ya, mengalir. Kalau kita ke Masjid Nabawi ada hotel wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, itulah biasa wakafnya. Selalu kita disampaikan sama guide kan, ini hotel ini wakafnya Utsman bin Affan. Kemudian ada juga hotel yang diwakafkan oleh orang Aceh. Jadi seorang Aceh bisa di situ dapat kebaikan. Jadi jamaah haji Aceh itu dapat manfaat juga di situ. Masya Allah. Jadi syiar dakwah, kemudian surga buatnya. Dan kita langsung lagi nih minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Utsman. Masya Allah ya Habibi. Ya Habibi. Ini tadi sebenarnya udah sedikit disinggung sama Ustadz Syamil masalah kasih pancingnya gitu ya. Jangan langsung dikasih gitu aja gitu. Jadi istilahnya dia bisa usaha ke depannya. Nah, sekarang urusan yang bersedekah. Kalau kita ngasih alat-alat tulis sama anak-anak di sekolahan, terus dia belajar tuh pakai alat-alat tulis, dapat ilmu. Sepanjang ilmunya dipakai, ngalir nggak tuh pahalanya buat kita? Silahkan. Afwan ya Habibi, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu yang dikatakan sedekah jariyah atau sedekah jariyah ini adalah fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya Allah. Ada orang yang kita biayain dari masuknya ke pesantren, dari biayanya berangkatnya, dari biaya sepatunya, tasnya, bajunya, pulpennya, pensilnya, semuanya kita kasih. Selama itu digunakan, maka pahala kita mengalir. Dan ilmu yang dia dapat dari duduknya dia di pesantren, atau di majelis ta'lim tersebut, atau di pondok tersebut, maka kita dapatkan berkembang yang dikatakan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Jadi double tuh, sedekah jariyahnya karena uangnya, ilmu bermanfaat yang dihasilkan dari sedekah jariyah tersebut. Oleh karena itu, janganlah kalian pelit-pelit terhadap mereka penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penuntut ilmu gak usah khawatir. Innallaha takafalu bitolabil ilmi birizqihi. Allah jamin rizkinya penuntut ilmu. Gak usah takut. Allah jaga, Allah lindungin. Dan manusia yang berusaha untuk berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Dan orang yang bersedekah, sedekah tadfaul bala, mencegah bala buat kita, wabah, musibah, dan Allah lipat gandakan daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, barang siapa orang yang membantu, melengkapi daripada berjihad di jalan Allah dengan perlengkapannya, pedangnya, perisainya, kudanya, dan lain sebagainya, maka manusia tersebut sama seperti membantu orang yang sedang berjihad zaman sekarang ini. Jadi kalau zaman dulu jihadnya adalah dengan senjata, zaman sekarang jihadnya dengan pena, dengan pulpen, atau dengan sekolahnya. Siapa orang yang membantu keluarga orang lain yang berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Ada pahala jariyah di dalamnya, ada pahala yang besar yang Allah taala berikan kepada kita, yakni kalau kita mengeluarkan harta kita untuk kepada keluarga kita, saudara kita, atau siapapun mereka yang kita gak kenal di sana, tapi kita bantu. Dan ini pahala yang mengalir. Bukan hanya itu. Kita tahu nih, kita pernah ngasih seseorang. Dulu, saya waktu kecil, itu kalau mau berangkat sekolah pasti dikasih uang sama Haji Sahadi bin Dirja. Sampai ingat namanya. Saya patehain sampai hari ini. Saya doakan sampai hari ini. Karena kalau saya mau berangkat sekolah dulu dikasih uang. Bayaran sekolah pun suka dikasih. Saking ingatnya kebaikannya. Setiap saya mau baca Quran, saya memimpin majelis ta'lim, saya sedang ceramah atau apapun, saya ingat namanya, saya fatihahkan. Saya habis sholat, saya ingat namanya, saya fatihahkan. Gak sekurang dari sehari 2 kali, 3 kali saya fatihahkan. Karena apa? Tujuannya membalas budi kebaikannya, membalas ke setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi orang baik maka akan dapat kebaikan yang kita lakukan. Gak usah takut, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik, Allah gerakan hati kita kepada makhluk Allah tersebut untuk berbuat baik kembali lagi kepada kita. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan keberkahan, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan tentunya Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada informasi nih tentang sedekah juga. Ada dong. Iya. Nggak usah susah-susah. Nggak meninggalkan rumah, masih di depan TV kita bisa bersedekah. Yes. Makanya CT Arsa Foundation terus berupaya memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara, melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan men-scan Yes. QR QRIS. Iya. CT Arsa Foundation di sini. Iya, di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Iya, Masih ada. Iya. Oke. Bagus. Mudah-mudahan berkah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.